Saudara, ya di tengah masa yang sulit ya kita harus sungguh-sungguh benar-benar ya seperti yang minggu lalu saya sampaikan, menguji ya hidup kita, menguji iman kita ya kepada Tuhan. Sampai di mana keteguhan hati kita ya, yakinkan diri kita bahwa Kristus ada dalam hidup kita. Supaya apa saudara? Supaya kita tidak terombang-ambing dengan berbagai macam pengajaran yang bermunculan di akhir zaman. Kita harus benar-benar mau dimurnikan hari-hari ini, dan kita harus mendengarkan pengajaran yang murni sesuai firman Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali yang datang bertanya kepada saya, Bu, apakah ini sudah mau kiamat? Ya, Ibu, apakah ini sudah mau masa antikris? Ya, apakah vaksin ini adalah chip 6666? Saudara, saya hanya mau berkata bahwa ya kita sebaiknya tidak usah terlalu peduli dengan hal-hal yang seperti itu. Lakukan bagian kita, yaitu mengejar perkenanan Tuhan. Jangan sampai kita terlalu fokus pada hal itu sehingga kita lupa melakukan bagian kita, yaitu memberitakan Injil. Terus ya memenangkan jiwa-jiwa. Ya, jangan terlalu fokus pada hal-hal yang belum pasti, apalagi ada begitu banyak nubuatan-nubuatan yang datang dari berbagai orang yang tiba-tiba menjadi nabi, saudara ya, sehingga nubuatan tahun ini, nubuatan tahun itu. Saya rindu supaya kita menjadi orang Kristen yang benar-benar mata kita hanya tertuju kepada Tuhan, supaya kita benar-benar tidak tersesat. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang WA kepada saya. Dia bilang, Bu Debbie, saya setiap malam mengikuti KKR. Ya, ada KKR online yang diselenggarakan oleh salah seorang hamba Tuhan. Ya, dan di situ para pesertanya itu diramal ya oleh pendeta itu. Ya, diramal bahwa tahun begini kamu akan begini, kamu akan begini, tahun ini nanti begini-begini. Dia berkata kepada saya, ya Bu, ya saya tidak pernah mendapat ramalan, Bu. Apakah Tuhan tidak berkenan kepada saya? Saya bilang, ibu itu ikut ibadah mau dengar firman atau mau cari ramalan? Ibu mau cari kebenaran hamba Tuhan atau ibu mau cari dukun? Ya, untuk apa ibu mencari ramalan? Saudara, hati-hati. Di akhir zaman ini banyak sekali penyesatan yang kelihatannya rohani, saudara. Itulah yang Yesus katakan, nabi-nabi palsu itu mereka sudah pergi ya ke berbagai penjuru dunia. Ya, dan apa ciri utamanya? Mereka itu bukanlah orang yang nyata-nyata sesat, tetapi terselubung kesesatannya. Ya, seperti itu, memakai firman untuk meramal. Ya, masa depan orang, meramal nanti tahun sekian kamu akan sekian, dan dia pakai firman, saudara. Hati-hati, ini adalah praktek-praktek sihir. Jangan terlalu terpesona dengan ramalan-ramalan atau nubuatan-nubuatan yang sering ya demi konten banyak yang bikin ya nubuatan tahun sekian, ramalan tahun sekian, saudara. Ya, mari kita fokus kepada perkenanan Tuhan, fokus pada pertobatan. Mari kita fokus pada membenahi diri, introspeksi diri hari-hari ini di hadapan Tuhan, supaya kapanpun Tuhan mau datang, ya kita sebagai orang-orang kudus, orang-orang yang terus mengejar perkenanan Tuhan, tidak perlu takut. Bahkan kita tahu bersama bahwa berita tentang kedatangan Tuhan itu adalah berita sukacita bagi orang percaya. Karena itu saudara, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan ya, supaya kita tidak banyak tersesat dan juga disesatkan. Mari kita buka bersama ya 2 Tesalonika pasal yang kedua mulai ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini, 2 Tesalonika 2 ayat yang pertama, tentang kedatangan Tuhan, ya tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ya saudara, kita lihat di sini ya, Rasul Paulus berkata tentang kedatangan Tuhan ya, dan terhimpunnya kita dengan Kristus itu. Dia berkata, Rasul Paulus bilang, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik itu oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan itu telah tiba.
Bahkan di zaman Rasul Paulus pun sudah ada orang-orang itu yang ribut tentang kedatangan Tuhan dan mau kiamat, saudara. Saya setuju kita sedang ada di hari-hari yang terakhir. Kita harus berjaga-jaga di dalam iman, jangan lengah. Karena itu pesan yang terus saya sampaikan lewat mesbah doa, mesbah syukur. Tetapi ada banyak orang yang akhirnya memakai hal ini menjadi sesuatu yang akhirnya membuat resah, membuat orang takut, bahkan demi kepentingan, Di zaman Rasul Paulus pun, Rasul Paulus bilang, aku mau tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat-surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan itu telah tiba. Bahkan ada orang-orang yang menulis surat buat jemaat-jemaat itu yang ada di Korintus, yang ada di Tesalonika, yang ada di Galatia. Mereka ngaku-ngaku itu surat dari rasul-rasul yang menyatakan bahwa hari Tuhan itu akan segera tiba. Ternyata bukan cuma sekarang, tetapi dari zaman dulu pun ada orang-orang yang menakut-nakuti. Ayat 3 berkata begini, saudara, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Janganlah, ayat 3, kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Jadi ternyata ada yang menarik di sini, saudara. Bagaimana orang itu bisa tersesat? Karena dia memberi dirinya untuk disesatkan. Yang kayak begitu, ada hamba Tuhan bikin KKR ramalan buat jemaat, diramal semua, ikut-ikutan di situ. Ini kan namanya kita memberi diri untuk disesatkan. Tertarik dengan ramalan-ramalan, nubuatan terbaik itu firman Tuhan. Makanya saya selalu mengajarkan jangan cari pendeta, jangan gantungkan imanmu pada hamba Tuhan, karena sekarang itu banyak orang-orang, bahkan hamba-hamba Tuhan yang mencari keuntungan dari firman Tuhan. Dan ayat ini jelas berkata, jangan kamu memberi dirimu disesatkan. Menarik yang di sini ini dikatakan jangan memberi dirimu untuk disesatkan. Dengan kata lain, saudara, sebagai orang percaya, orang beriman, orang yang mengerti firman, kita ini sebenarnya harus tahu kebenaran dan punya andil ketika kita itu disesatkan. Jadi tidak semena-mena orang itu tersesat karena salah hamba Tuhan yang menyesatkan atau dukun atau siapa. Enggak, karena engkau sendiri yang memberi dirimu untuk disesatkan. Kalau saudara lihat pengajaran itu sudah aneh-aneh, nggak sesuai firman, makanya saya selalu berkata orang Kristen harus ngerti firman, baca Alkitab, jangan taruh imanmu pada pendeta atau hamba Tuhan, tapi taruh imanmu pada Tuhan dan firman-Nya. Baca sendiri firman Tuhan itu supaya engkau mengerti bagaimana menjadi Kristen yang benar dan tidak tersesat. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun. Jangan beri dirimu untuk disesatkan oleh orang, saudara. Dikatakan di sini, sebab sebelum hari itu datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Sebelum hari Tuhan itu datang, sebelum kiamat itu datang, firman Tuhan berkata, harus datang terlebih dahulu murtad. Akan banyak orang yang murtad. Tanda yang pertama itu banyak orang akan murtad. Sekarang pun kita lihat sudah mulai banyak orang murtad, saudara. Sekalipun masih mengaku Kristen, tapi sudah jauh dari Tuhan, sudah gak percaya Tuhan, itu sudah murtad. Dikatakan sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa.
yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya, tanda yang kedua itu nanti akan ada ya satu sosok yang akan menyatakan dirinya sebagai Allah. Ya, dan ingat saudara, bahkan firman Tuhan berkata, penyesat itu nanti saudara ya ketika masa antikris nanti, antikris itu juga akan bisa membuat mujizat kata Tuhan. Dia bisa menurunkan api dari langit saudara. Dan kalau kita ini menjadi orang Kristen yang cuma cari-cari mujizat, yang tertarik dengan hal-hal yang begituan, dan kita tidak mengejar perkenanan Tuhan, maka kita inilah yang pertama akan disesatkan dan tersesat. Kenapa? Karena kita jadi Kristen cuma cari mujizat, cuma suka ya ada penampakan Tuhan Yesus di langit. Ya, saya dikirimin video, Bu. Nih apa tandanya ya, Bu? Kenapa ada kereta di langit, Bu? Ini, Bu, videonya. Saya bilang, iya itu editan. Kita harus jeli melihat saudara. Bahkan Yesus berkata, nanti ketika menjelang akhir zaman, orang akan berkata, aku ada di sana, aku ada di sini. Yesus muncul di sana, Yesus muncul di sini. Yesus bilang apa? Jangan percaya akan hal itu. Mari kita pakai logika kita. Kita ini menjadi Kristen ini, yang terpenting itu goalnya apa? Hidupmu berubah, engkau bertobat, dan engkau menjadi kesaksian yang hidup bagi Kristus. Itu aja, supaya nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Jadi gak usah aneh-aneh jadi Kristen itu saudara. Ya, ayat yang keempat berkata, dia adalah lawan yang meninggikan diri atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Akan ada sosok yang muncul dan menyatakan dirinya itu sebagai Allah. Ya, bahkan ia akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, itu tanda yang berikutnya. Ayat yang kelima berkata, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Rasul Paulus mengingatkan saudara, ya aku itu sudah sejak dari dulu kerap kali, sering sekali mengingatkan kamu akan hal itu. Ya, jadi jangan mau disesatkan. Ayat yang ke-6, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ayat 7, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ya, firman ini berkata pendurhaka itu akan datang pada waktu yang sudah ditentukan. Siapa yang menentukan? Ya Tuhan. Tapi sekarang ini firman Tuhan bilang ayat 7, secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Ya, secara rahasia kedurhakaan memang terus bekerja sampai hari ini, dan itu juga adalah tanda kedatangan Tuhan. Ya, ada kedurhakaan yang bekerja begitu rupa, bahkan secara rahasia saudara, telah mulai bekerja. Tetapi sekarang ini masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ya barulah ia datang di waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ada satu kuasa yang masih menahan ya pendurhaka ini, yaitu kuasa Roh Kudus. Ya, memang Tuhan yang pegang kendali. Tidak akan terjadi kalau Tuhan yang tidak berkata iya. Jadi semua yang terjadi dalam dunia ini ya Tuhanlah yang pegang kendali saudara ya. Ada satu kuasa yang masih menahan, yaitu kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang masih menahan pembinasa itu bekerja. Ayat yang ke-8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nanti Tuhan yang akan membinasakan dia, Tuhan yang akan memusnahkan pendurhaka ini waktu Yesus datang kali yang kedua. Ya, kita yang sekarang ini sedang mempersiapkan hidup untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ayat yang ke-9 berkata, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu.
Hati-hati, banyak mujizat palsu. Tolak ukurnya itu apa? Saudara, apapun yang engkau terima harus membawamu pada pertobatan. Itu yang asli. Ya, kalau engkau ngalamin mujizat tapi hidupmu gak bertobat-bertobat, hati-hati, jangan-jangan itu palsu. Kita jadi orang Kristen yang cuma cari pembuat mujizat aja, cari hamba Tuhan yang bikin mujizat-mujizat. Kita hanya berburu mujizat sebagai orang Kristen. Hati-hati, kenapa? Karena ternyata mujizat palsu juga banyak. Dengan jelas di sini dikatakan kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Tetapi apa? Akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ya, mengerikan saudara. Saya kemarin dengar cerita dari seorang teman, ada seorang hamba Tuhan di luar negeri sana. 40 tahun dia bikin kesembuhan, saudara. Ya, banyak orang yang disembuhkan karena setiap kali orang datang dia membawa orang itu kepada Kristus, berdoa. Dia bilang, imanmu yang menyelamatkan engkau dengan Tuhan. Ya, dan dia akhirnya menjadi kaya dari pelayanannya itu, saudara. Tetapi akhirnya terungkap ternyata dia sudah memperkosa 300 wanita yang datang kepada dia. Jadi kalau ada orang wanita yang datang cantik, dia bilang, Pak, tolong doakan supaya ibu saya sembuh. Oke, saya akan berdoa. Kamu mau ibu kamu sembuh? Iya, tapi kamu harus mau saya tiduri dulu. Waduh, ngeri. Ya, dan itu terbongkar setelah 40 tahun. Dia dipenjara. Ya, dijatuhin penjara selama 60 tahun dan usianya sudah 70-an. Itu berarti sama aja dengan seumur hidup penjaranya. Ya, banyak mujizat palsu. Tandanya apa? Kita gak dibawa pada pertobatan, hanya suka cari-cari mujizat, hanya suka terima-terima ramalan hari-hari ini. Hati-hati saudara, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, kita harus peka, jangan beri dirimu disesatkan. Akhir zaman akan banyak penyesatan sehingga orang akan murtad bahkan meninggalkan Tuhan. Ya, karena apa saudara? Setan antikris juga akan datang di akhir zaman dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang ajaib. Tetapi itu palsu, bukan dari Tuhan. Apa yang menyatakan itu palsu? Ya, kayak itu pendeta yang mendoakan orang sembuh. Ternyata ya, kenapa dia bisa dinyatakan palsu? Dia tidak punya buah roh, buah kebenaran. Dia memperkosa orang-orang yang dia layani. Ini mengerikan saudara. Kalau ada orang yang berkata dia melakukan mujizat, dia bernubuat, tapi dia hidup dalam kenajisan, percabulan, dia tidak ada buah pertobatan, itu palsu. Ya, ayo kita kejar buah roh, kejar pertobatan, kejar kasih, kesetiaan, kekudusan, ketekunan, penguasaan diri. Itu yang harus kita kejar hari-hari ini. Ya, kenapa? Karena setan antikris juga bisa bikin mujizat, saudara. Ayat yang ke-10 berkata, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi ternyata memang ada orang-orang itu yang akan binasa dan harus binasa. Siapa mereka ini? Orang-orang yang tidak mengasihi kebenaran dan tidak mau menerima kebenaran. Suruh bertobat, tidak mau dia. Inilah orang-orang yang akan jadi target penyesatan iblis. Makanya saya berkata, saudara, mau datang masa antikris, mau datang masa kesusahan besar, bagian kita fokus mengejar pertobatan dan perkenanan Tuhan. Saya yakin dan percaya orang yang sungguh-sungguh berjuang hidup dalam kekudusan, kita akan melihat kemenangan. Tetapi orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran dan tidak mau berubah, tidak mau hidupnya dirubahkan oleh kebenaran, tidak mengasihi kebenaran, mereka inilah akan menjadi orang-orang yang ditentukan harus binasa, karena mereka tidak mau melakukan kebenaran. Jadi hati-hati saudara, coba kita cek hidup kita. Apakah kita ini mau mengejar kebenaran? Apakah kita ini berkata, duh Tuhan, saya ini udah bersinah, saya mau bertobat, saya mau tinggalkan persinahan saya ini Tuhan. Atau kita jadi orang, aduh Tuhan, saya ini homoseksual, saya mau bertobat. Saya bersyukur ada begitu banyak yang WA ke saya, Bu saya homo, saya mau bertobat. Bu saya kumpul kebo, saya mau bertobat. Ibu saya pelakor, saya mau bertobat. Ibu saya selingkuh, saya mau bertobat. Tetapi orang-orang yang tidak mau bertobat sengaja terus hidup dalam dosa dan tidak menerima kebenaran, tidak mau dirubah oleh kebenaran, mereka inilah yang ditentukan harus binasa. Mengerikan sekali saudara, harus binasa orang-orang ini. Ya, karena mereka tidak mau terima kebenaran dan tidak mau mengasihi kebenaran itu.
Ayat 11 berkata, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Bahkan di sini dikatakan akhirnya apa? Tuhanlah ya yang mendatangkan kesesatan atas mereka itu ya, dan menyebabkan mereka percaya akan dusta. Mereka ini masuk dalam kategori orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Ya, bukan karena Tuhan tetapi karena hati mereka sendiri yang keras dan tidak mau bertobat. Mereka menentukan nasibnya sendiri untuk binasa, saudara. Sangat mengerikan. Ayo kita berlomba hidup dalam pertobatan. Ayat 12 berkata, ya, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Siapa yang akan dihukum, siapa yang akan tersesat dan akhirnya menjadi sasaran dari pendurhaka iblis itu? Ya, mereka yang tidak percaya akan kebenaran dan suka akan kejahatan. Karena itu saudara, mari kita buang segala kejahatan itu ya. Yesus sudah mati menebus kita di atas kayu salib. Buang amarah, buang kenajisan, buang percabulan, buang sakit hati, buang iri hati, buang semua yang tidak berkenan. Jangan engkau mencintai kejahatan, tetapi cintailah kebenaran. Kita gak usah pusing hari-hari ini. Bagian kita, ayo kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Rumah tangga kita dipulihkan, suami istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, sehingga kita boleh hidup mempermuliakan nama Tuhan. Itulah yang benar. Dan hidup kita boleh menjadi kesaksian sehingga banyak orang bertobat. Ayo kita berlomba menangkan jiwa di hari-hari ini. Tidak perlu gelisah, tidak perlu takut ya. Saya percaya saudara, hanya orang-orang yang terus mencintai kebenaran dan melakukan kebenaran, mereka lah yang akan diselamatkan. Hari ini ya kita diberi kesempatan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Darah Kristus yang menyucikan kita, darah Yesus yang menyelamatkan kita. Tidak ada lagi yang perlu kita takutkan. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah menebus kita dari hidup yang binasa.